Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, saya Taufan Ekan Hidayat sebagai mitra belajar Bapak Ibu mohon izin untuk kembali mereview pembelajaran kita yang kemarin sembari kita menunggu rekaman ulang yang filenya besar untuk bisa diupload. Semoga dengan review pembelajaran ini bisa membantu belajar Bapak Ibu nggih, dan dari kenyamanan dari review ini diantaranya adalah waktunya tidak terlalu panjang dan insya Allah ini nanti mencangkup untuk apa yang kita bahas kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas perihal latar belakang bagaimana kenapa kita mengambil judul batuk dalam perspektif akupuntur. Jadi alasan kenapa mengambil judul batuk dan penata laksanaan pada anak-anak diantaranya adalah pertama, negara kita adalah negara yang tropis. Tropis itu negara yang kaya raya Bapak Ibu sekalian, dan juga habitatnya baik satwanya maupun apa yang ada di dalamnya. Dan tantangan kita sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017 disampaikan bahwa tantangan kita di negara kita ini adalah kita menjadi tempat ya berkembangnya virus dan bakteri karena faktor alam. Nah, maka dari itu ini merupakan tantangan kita bersama. Nah, salah satunya yang sering terjadi adalah diantaranya adalah beberapa serangan virus dari influenza, TBC, dan beberapa penyakit menular lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika sebelumnya beliau Dr. Retno Asih, spesialis anak, menjelaskan bahwa batuk ini merupakan adalah sebuah dua respon positif dan respon yang perlu diwaspadai. Respon positifnya adalah merupakan respon fisiologis tubuh, di mana batuk merupakan perlindungan tubuh terhadap paru-paru agar paru-paru kita itu terlindung dari berbagai zat yang berbahaya, bisa bersifat zat asap, polutan, maupun zat yang bersifat mikroorganisme berupa bakteri dan virus. Maka dengan adanya respon batuk ini akan mendorong zat-zat yang berbahaya dari dalam paru-paru untuk keluar. Nah, pada sisi lain, batuk dikatakan perlu kita waspadai manakala batuk itu sudah melebihi dari 2 minggu, 4 minggu, bahkan sampai lebih dari 12 minggu. Maka dari itu perlu kita waspadai, karena ini merupakan sinyal tanda bahwa terdapat permasalahan yang perlu kita perhatikan dan permasalahan yang perlu kita selesaikan dengan pendekatan secara sinergis, baik pendekatan secara western medicine, kedokteran, maupun pendekatan secara akupuntur medicine. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana penjelasan dari Dr. Retno Asih, Dr. Samuel bahwa batuk ini merupakan respon fisiologis, batuk ini merupakan perlindungan, batuk ini merupakan salah satu bentuk detoksifikasi karena dia mengeluarkan zat-zat yang berbahaya. Kemudian batuk ini juga merupakan sinyal tanda pada kita bahwa ada permasalahan manakala batuk itu terjadi beberapa waktu yang cukup lama, misalkan batuk 100 hari. Nah, penata laksanaan batuk pada anak dengan orang dewasa tentunya beda Bapak Ibu sekalian. Karena penata laksanaan batuk pada orang dewasa tentunya ketahanan orang dewasa itu lebih kuat karena bisa jadi virusnya sama. Contoh misalkan virus influenza sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Retno Asih. Menyerang kita misalkan mungkin yang dirasakan hanya sekedar meriang, common cold ya. Jadi salesma ya. Jadi hanya merasa meriang atau greges-greges saja. Tapi kalau pada anak-anak, jika sistem pertahanan anak tersebut belum terbangun dengan baik, imunitasnya belum terbangun dengan baik, maka akan bisa menjadi potensi terjadinya infeksi yang lebih parah lagi. Nah, diantaranya saya dulu juga pernah mengalami batuk 100 hari Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini pada bab ini kita akan mempelajari perihal tentang batuk dalam perspektif akupuntur. Dan tentunya materi ini tidak sedetail dengan pembahasan kita pada saat materi pembelajaran kita kemarin. Maka dari itu ini sebagai review saja untuk mengingat, untuk membantu belajar Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, eh,
Dalam perspektif akupuntur, batuk ini memiliki pengertian yang sangat menarik Bapak Ibu. Maka dari itu saya, Taufan Eka Nur Hidayat, sebagai mitra belajar Bapak Ibu, mohon izin untuk sharing, untuk berbagi, di mana saya mengambil referensi dari beberapa para pendahulu kita. Di antaranya adalah saya ambil referensi dari akupuntur in clinical practice, saya ambil referensi dari akupuntur and moxibusi, saya ambil beberapa referensi dari beberapa jurnal-jurnal yang mengarah kepada penata laksanaan untuk membantu meringankan, merehabilitasi, dan membantu proses kesembuhan batuk khususnya pada anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, pendekatan akupuntur dalam penata laksanaan batuk untuk membantu proses kesembuhan anak, jika kita merujuk pada akupuntur ya, pendekatan ilmu akupuntur klasik, maka tidak lepas dalam menyeimbangkan sistem organ. Dalam pendekatan secara western medicine, dalam pendekatan secara ilmu kedokteran, dalam pendekatan secara ilmu neuroscience, di mana telah disampaikan salah satunya Dr. Jeremy Steiner bahwa terjadinya proses penyakit itu diantaranya adalah adanya proses inflamasi maksudnya, atau peradangan. Dan peradangan ini bisa terpicu oleh banyak hal, dan tentunya peradangan bisa dipicu oleh virus dan bakteri. Di antaranya adalah virus dan bakteri yang mengarah kepada simptom yang bisa mengarah kepada gejala batuk. Nah, jadi batuk ini bisa muncul manakala adanya inflamasi atau peradangan. Nah, peran akupuntur, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam penata laksanaan untuk kasus peradangan dan inflamasi sangat bagus, dan beberapa para jurnal dan beberapa guru-guru kita sudah melakukan sebuah sains penelitian, research, bahwa penata laksanaan akupuntur itu bisa membantu dalam proses mempercepat perbaikan tubuh pada peradangan. Dan peradangan ini bisa terjadi di mana saja, bukan hanya pada virus dan bakteri saja. Peradangan juga bisa terjadi pada kasus-kasus yang dari ringan sampai yang berat, Bapak Ibu sekalian. Dari ringan mungkin influenza, ya, faringitis, ya, jerawat, ya, dan pada yang berat pada kasus kanker, kemudian autoimun. Nah, peran akupuntur di sini nanti di dalam mensupport, dalam mempercepat proses perbaikan dan percepatan kesembuhan pada pasien adalah sebagai terapi untuk antiinflamasinya. Kenapa? Disampaikan oleh Dr. Jeremy Steiner, disampaikan oleh beberapa ahli bahwa akupuntur itu akan merangsang sebuah zat, di mana zat itu sebagai anti peradangan. Zat apakah itu Bapak Ibu? Di antaranya adalah ACTH, adrenocorticotropic hormone, sebuah hormon kortikosteroid, di mana hormon ini memiliki peran diciptakan oleh Allah, fungsinya untuk membantu mempercepat proses kesembuhan pada peradangan kita. Nah, sekarang bagaimana peran akupuntur dalam membantu dalam merehabilitasi, peran akupuntur membantu dalam proses kesembuhan pasien, khususnya pada pasien anak pada kasus batuk. Nah, kita buka ya Bapak Ibu sekalian. Bismillah, next. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Xiaoming Cheng di dalam bukunya Akupuntur and Moxibusi dan Clinical Referensi, beliau menyampaikan bahwa batuk dalam akupuntur mengacu pada gejala yang merupakan akibat dari berbagai penyakit paru-paru. Jadi dalam beliau, Profesor Xiaoming Cheng menyampaikan bahwa batuk ini merupakan simptom atau gejala. Gejala dari apa? Dari gangguan pada organ, khususnya paru-paru. Dari apa? Pilek, asma, bronkitis, infeksi paru-paru, TBC, alergi, dan lain-lain. Nah, dalam akupuntur, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan penyebabnya, batuk itu terbagi menjadi dua. Batuk yang sifatnya ekstogen, maksudnya eksterior dari faktor luar, dan dari faktor internal, dari faktor endogen internal. Dari faktor luar itu dipengaruhi oleh faktor patogen, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan dari faktor internal itu lebih ke arah emosi, lebih ke arah gangguan ketidakseimbangan sistem organ cang dan fu kita, organ padat dan organ berongga kita. Maka dari itu, Profesor Xiaoming Cheng menyampaikan bahwa batuk ini merupakan sebuah simptom atau gejala tanda yang merupakan awal dari sebuah permasalahan
dari sistem organ. Ya, maka dari itu jika kita melihat dari penyebabnya terbagi menjadi dua, disebabkan karena faktor patogen luar dan disebabkan karena faktor disharmoninya organ. Nah, seperti itu. Plus ditambah dengan adanya faktor emosi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana faktor dari luar? Faktor dari luar itu diawali dengan pertahanan tubuh lemah, WIG-nya lemah. Di mana kita ketahui bersama bahwa paru-paru memegang peran penting dalam imunitas. Ya, di dalam akupuntur paru-paru itu memiliki karakter untuk menghangatkan dan paru-paru memiliki karakter itu sebagai penguat imunitas. Maka kalau paru-parunya turun, maka otomatis WIG-nya juga turun. Efeknya apa? Saat WIG turun atau pertahanan tubuh turun, yang terjadinya serangan patogen dan muncullah yang namanya obstruksi G di paru. Jadi saat imunitas turun, pertahanan tubuh kita turun. Yang kedua, ada serangan patogen. Patogen mudah masuk. Efeknya apa? Membuat perjalanan G, energi di dalam tubuh kita, khusus paru-paru kita, terganggu, terjadi obstruksi G, Bapak Ibu sekalian. Nah, jika kita merujuk pada kasus internal disorder, jadi kalau tadi adalah faktor patogen, maka pada kasus yang organ interna, maka disebabkan oleh pola defisiensi dan ekses simptom dari paru-paru sendiri dan organ lain. Artinya apa? Jika kita merujuk pada karakteristik penyebab batuk, maksudnya simptom batuk, merujuk pada masalah internal, hubungannya dengan ketidakseimbangan berupa defisiensi atau eksesnya organ, khususnya pada organ paru-paru. Ini yang menjadi penyebab terjadinya batuk, ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, di antaranya Bapak Ibu sekalian, terjadinya sebuah simptom batuk itu ternyata tidak berdiri sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Xiaoming Cheng. Profesor Xiaoming menyampaikan bahwa kegagalan limpa dalam mentransformasi dan mentransportasi cairan di dalam tubuh kita akan menimbulkan flegma, dan flegma ini akan ditaruh paru-paru. Saat flegma ini ditaruh di paru-paru, maka memunculkan terjadinya batuk, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu benar sebagaimana disampaikan oleh Profesor Xiaoming bahwa batuk ini itu terjadi bukan berdiri sendiri, bukan murni dari paru-paru, namun dia merupakan disharmoninya kerja organ Chang dan kerja organnya Fu. Di satu sisi lain Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar ketidakseimbangan organ, namun juga terjadi karena adanya gangguan berupa emosi. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu sekalian kepada emosi. Nah, Bapak Ibu, jika kita tadi membedah secara umum bahwa klasifikasi batuk itu ada dua klasifikasi. Pertama, klasifikasi batuk karena faktor patogen. Yang kedua, klasifikasi batuk karena faktor interna atau lebih mengarah kepada organ interna atau lebih mengarah kepada emosi. Maka secara umum ternyata dalam akupuntur itu bentuk suara batuk pun bisa diklasifikasikan. Ya. Jadi misalkan contoh batuknya kok terlalu sering pada siang hari atau batuknya terlalu sering pada malam hari, itu karakteristiknya sudah beda. Batuknya hanya pada saat dia sedang sedih, batuknya hanya pada saat dia sedang marah, itu pun karakteristiknya berbeda. Oh, batuknya ternyata saat dia banyak makan salah dia batuk. Nah, sering terjadi kan anak-anak seperti ini, salah makan, makanan A, B, C, D, E di luar, ya fisiknya nggak kuat dia jadi batuk. Nah, kita masuk pada bagaimana bentuk karakteristik bentuk dari bentuk batuk itu sendiri. Pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, karakteristik batuk yang pertama, jika itu penyebabnya dari patogen, itu adalah satu, batuknya sering. Yang kedua, lebih parah di siang hari daripada di malam hari. Tenggorokan gatal, suara keras, dan bisa disebabkan angin dingin maupun angin panas. Ini lebih cenderung bisa lebih banyak cenderung dari dari faktor patogen berupa angin dingin maupun angin panas, Bapak Ibu sekalian. Dan lebih sering batuknya di pagi hari.
Siang hari kenapa? Dia aktivitas keluar, banyak angin ya, bisa anginnya bersifat dingin, bisa anginnya bersifat panas ya. Tenggorokannya gatel, suaranya keras karena ini masih kategori masih baru. Nah, kalau batuk kronis, batuknya nggak ada suaranya sampai kehilangan suara itu sudah masuk batuk kronis. Batuknya sudah lemah, artinya masuknya adalah defisiensi G. Jika tadi penyebabnya dari faktor patogen dia suaranya keras, maka kalau sudah suaranya lemah ini masuk pada defisiensi G. Kemudian batuk dengan parah di pagi hari disertai dengan dahak jumlah yang besar dan membaik setelah berdahak biasanya disebabkan karena kelembapan. Jadi misalkan saat kita mandi di kamar mandi tiba-tiba kita banyak dahak di pagi hari. Dahak pada pagi itu keluar banyak sekali. Tapi setelah dahak itu keluar kemudian kita merasa enakan. Maka ini karakteristik dari batuk karena lembab ya, lebih banyak mengarah ke lembab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jika yang pertama tadi adalah faktor patogen, batuknya lebih banyak siang hari, suaranya keras, yang kedua defisiensi, suaranya batuknya pelan, maka yang ketiga itu karena batuknya pada hanya pagi hari aja banyak mengeluarkan lendir, maka yang keempat ini adalah tipe batuk dengan karakteristik defisiensi yin. Nah, bagaimana ciri-ciri defisiensi yin? Batuknya yang muncul pada sore, mendekati sore atau malam. Jadi kalau batuk itu sore dan malam hari. Dan terkadang bisa sesak nafas, nafasnya itu nggak longgar. Biasanya kalau terjadi seperti ini, kalau sudah defisiensi G, dia lebih mengarah kepada apa? Tipe batuk yang mengarah kepada defisiensi yin pada paru-paru, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian berikutnya adalah lung defisiensi. Batuk yang terjadi setiap kali pasien berbaring dan memiliki riwayat asma. Jadi setiap dia berbaring nafasnya sesak dan batuk. Ada Bu, banyak pasien yang pola sakitnya kayak gini. Kalau sudah kayak gini paru-parunya sudah defisien biasanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah batuk dengan lembab Bapak Ibu. Contoh misalkan batuk yang memburuk setelah asupan makanan dan ini banyak sekali terjadi. Kalau yang tadi itu lebih ke arah lembab dingin sehingga menyebabkan dia banyak mengeluarkan lendir di pagi hari. Kalau ini disebabkan karena faktor makanan. Nah, tipenya hampir sama. Tapi bedanya dia lebih banyak dari faktor berminyak. Bisa dingin, bisa bersifat panas. Nanti karakteristiknya ngikuti Bapak Ibu. Yang pertama dari faktor patogen, dari faktor luar, suaranya lebih keras ya, terjadi pada siang hari. Yang kedua faktor defisiensi, batuknya pelan. Yang ketiga dari faktor lembab dingin biasanya dia sering mengeluarkan lendir ya, lendir pada pagi hari dan setelah lendir itu keluar dia nyaman. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah batuk dengan karakteristik defisiensi yin paru, di mana kalau batuknya itu mendekati malam hari Bapak Ibu sekalian. Batuknya mendekati malam hari Bapak Ibu sekalian, sore dan malam hari. Dan biasanya disertai dengan rasa sesak. Kemudian berikutnya batuk dengan bentuk defisiensi paru-paru karena ada riwayat asma dan saat dia setiap tidur berbaring mesti tidak kuat karena pengen batuk. Yang berikutnya adalah batuk dengan tipe karena makanan. Nah, ini lembab ya. Dari makanan, bisa lembab panas, bisa lembab dingin. Lembab dingin biasanya dari minum es. Kemudian lembab panas dari makanan berminyak, dari makanan gorengan-gorengan yang kita belinya di sembarangan tempat, bahasanya seperti itu. Jadi maka kita harus ada protektif dan preventif dengan adanya makanan yang intake dari luar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah batuk karena emosi. Jadi dia itu batuknya hanya pada saat dia emosi saja Bapak Ibu. Batuknya emosi pas dia emosi. Maka dari itu kalau dia faktor emosi khususnya marah atau emosi terpendam itu dari faktor liver G, stagnasi. Ya. Biasanya kalau dia kesedihan mendalam juga dari faktor efek dari kesedihan yang mendalam membuat paru-paru juga menjadi trouble. Maka dari itu jika kita merujuk tadi bahwa ada dua tipe patogen dan tipe faktor organ internak. Tipe organ internak bukan hanya berdiri organ internak sendiri, tapi juga disebabkan karena faktor emosi Bapak Ibu. Nah, itu berikut tadi adalah bentuk-bentuk karakteristik batuknya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana karakteristik dahaknya? Karena kita perlu tahu bahwa ternyata bentuk dari dahak
bentuk dari dahak paru-paru itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa menunjukkan arah diagnosis. Ingat bahwa penata laksanaan akupuntur itu juga perlu adanya kajian diagnosis, dan kajian diagnosis itu salah satunya ada ruang mengamati. Apa yang diamati adalah bentuk dari flegmanya, bentuk lendirnya. Ternyata arahnya juga berbeda-beda. Nah, berikut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Xiaoming, jika saat ada orang batuk dahaknya sedikit aja, ya, itu lebih mengarah kepada adanya panas kering. Kemudian karena ada api di dalam dan defisiensi yin, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau batuknya dengan jumlah dahak yang banyak, ya, kalau tadi itu dahaknya sedikit, kalau ini dahaknya banyak, ini lebih mengarah kepada defisiensi pada di dalam organ tubuh kita, khususnya di paru-paru kita. Ya, biasanya dari faktor dingin. Kalau tadi itu dahaknya itu adalah sedikit, ini karena panas. Kalau ini dahaknya banyak, ini lebih ke arah dingin. Kemudian yang ketiga, muncul dahak tipis berwarna putih. Nah, kalau sudah dahak tipis berwarna putih, ya, sedikit tapi tidak terlalu banyak, ini dari faktor angin dingin. Kemudian batuk dengan secret berupa dahak kuning kental. Sudah lendirnya itu berwarna kuning kental, ini biasanya lebih mengarah kepada adanya stagnasi panas di paru-paru. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, batuknya itu ada batuk, ada dahaknya, tapi susah untuk dikeluarkan. Ini nanti lebih mengarah kepada yin defisiensi, ya. Jadi defisiensi yin ini bisa memicu terjadinya batuk dengan karakteristik batuknya tidak bisa keluar. Kemudian batuk karakter berikutnya dalam jumlah banyak, kental dengan bau busuk dan memiliki beberapa rasa. Nah, ini disebabkan karena faktor adanya lembab flegma, Bapak Ibu sekalian. Kemudian batuk dengan dahak terasa asin, ya, terasa asin menunjukkan adanya defisiensi ginjal. Kemudian batuk kental dengan darah, ini nanti lebih mengarah kepada paru-paru mengalami infeksi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata di dalam penjelasan oleh Profesor Xiaoming ternyata cukup menarik, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk pada sindrom, ya, ini masih kita bahas ternyata batuk itu ternyata memiliki karakter. Dari caranya batuk saja, waktunya batuk, ya, karakteristik batuk itu aja beda. Kemudian dari bentuk lendirnya, sikritnya, karakteristiknya juga beda. Kalau sikritnya sebagaimana tadi disebabkan, manakala kok batuknya lebih banyak sering pada pagi hari, misalkan siang hari, maka lebih ke arah faktor patogen luar karena suaranya masih keras. Tapi manakala kok banyak mengeluarkan lendir, terus apalagi pada pagi hari ini pagi hari lebih tepatnya, maka itu lebih mengarah kepada interior defisien. Kalau tadi adalah faktor panas, sekarang ini lebih faktor defisien. Kemudian batuk dengan dahak berwarna putih, itu lebih mengarah kepada angin dingin. Kemudian adanya batuk dengan warna kuning, ya. Biasanya kuning kental, itu karena ada stagnasi panas di paru-paru. Kemudian batuk dengan sikrit lengket putih susah dikeluarkan, ini lebih ke arah yin defisiensi. Batuk dengan jumlah banyak, kental dan bau busuk dan memiliki rasa manis adalah karakteristik dari adanya dahak, kasus dahak, ya. Dia kalau udah banyak, kental dengan bau busuk, itu lebih ke arah flegma dan faktor lembab dahak. Bagaimana dengan batuk yang rasanya ada rasa asin? Berarti menunjukkan adanya ketidakseimbangan pada organ ginjal kita. Kemudian bagaimana dengan batuk dengan sikrit adanya darah? Mengindikasikan ada infeksi pada paru-paru, Ibu. Infeksi pada paru-paru. Nah, itu adalah gambaran pola secara umum bahwa ternyata Profesor Xiaoming luar biasa, ya, dalam mengelompokkan karakteristik dari batuk ini. Jadi beliau menyampaikan bahwa
Karakteristik dari batuk itu ternyata bukan hanya masalah berdiri sendiri, tapi dia juga adanya dua faktor, faktor patogen dan faktor endogen, Bapak Ibu. Faktor patogen lebih ke arah ke patogen luar, dan faktor endogen lebih ke arah ke disharmoninya organ dan emosi. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, dalam slide berikutnya, di video berikutnya, kita akan mengupas bagaimana sih sindrom batuk dalam akupuntur. Kalau tadi kan baru secara umum, di mana Profesor Xiaoming menjelaskan batuk secara umum terbagi menjadi dua, secara karakteristik patogen dengan karakteristik secara organ interna. Bagaimana sindrom batuk dalam akupuntur? Nah, nanti kita akan bahas setelah pembahasan ini. Jadi kita akan masuk pada sub materi berikutnya, yaitu sub materi yang ketiga, masuk pada karakteristik dari sindrom batuk dalam akupuntur. Kalau tadi adalah persaro ini kita membahas tentang batuk dalam perspektif akupuntur, maka materi kita berikutnya adalah nanti kita bahas sindrom batuk dalam akupuntur, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti kita akan bahas ini ya. Baik, terima kasih atas atensi dan semangat belajarnya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah selepas dari saya sampai Solo, saya akan melanjutkan rekaman saya berikutnya. Kita akan membahas tentang sindroma batuk dalam akupuntur yang ternyata tentunya akan menarik. Baik, sebelum saya tutup di video ini, saya akan memastikan bahwa Bapak Ibu yang saya hormati, latar belakang dari kasus yang kita bahas ini diantaranya karena memang negara yang kita cintai ini merupakan surganya keindahan alam dan juga tantangannya surganya virus bakteri. Maka kita harus siap Bapak Ibu sekalian. Dan batuk itu ternyata punya dua karakteristik. Karakteristik yang sebagai sisi positif dan sebagai sinyal tanda bahaya. Ya, sisi positifnya apa? Dia melindungi paru-paru kita agar paru-paru kita aman, ya, mengeluarkan racun, mengeluarkan penyebab penyakit, ya, dan melindungi paru-paru kita dari zat-zat berbahaya, baik bersifat benda mati maupun benda mikroorganisme. Kemudian yang kedua, batuk itu bisa menjadi sinyal, tanda, gejala sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Samuel, Dr. Retno Asih, bahwa batuk itu ternyata sebuah tanda. Manakala batuknya itu kok setahun masih 8, masih 12 kali, kata Dr. Retno Asih, spesialis anak, beliau merupakan konsultan anak, beliau adalah dosen Unair, ya, sangat luar biasa sekali penjelasan dalam seminar beliau. Ternyata ini masih aman. Tapi manakala batuknya itu kok sudah lebih dari 2 minggu, 4 minggu, bahkan 12 minggu, berarti merupakan sinyal tanda ada permasalahan yang besar yang perlu diperhatikan, perlu langkah terapi yang sinergis Bapak Ibu. Dan beliau menyampaikan bahwa ternyata saat seseorang terinfeksi virus bakteri, misalkan ada zat asing itu masuk, penyebab penyakit bisa mikroorganisme masuk, maka jika karakteristiknya masih akut, masih baru, biasanya rata-rata 3 hari saja panasnya sudah turun. Namun setelah 2 minggu, gejala simptom dari respiratorinya masih muncul, dari dahaknya, dari batuknya. Maka dari itu kita tetap waspada manakala nanti ada anak kita, keluarga kita yang batuk. Kita lihat dulu karakteristiknya dan jangan panik. Nah, secara akupuntur Bapak Ibu sekalian, secara akupuntur batuk itu terbagi menjadi dua, karakteristik disebabkan oleh faktor patogen dan disebabkan oleh faktor endogen. Faktor patogen itu lebih ke arah faktor cuaca, ya, apalagi masa-masa pancaroba Bapak Ibu, pengaruhnya sangat besar. Karakteristik batuknya juga berbeda-beda. Batuk dengan defisiensi yin lebih mengarah batuknya pada malam hari. Batuk karena faktor cuaca, karena angin panas lebih mengarah kepada sering batuknya pada siang hari. Batuk dengan siklet kental itu berarti menunjukkan adanya karakteristik adanya panas di dalam organ interna. Batuk dengan saat dia emosi saja, marah dan sedih, berarti itu menunjukkan karena faktor endogen atau emosi. Nah, berikutlah tadi penjelasan yang singkat, semoga ini bisa menjadi ibroh pelajaran untuk kita bersama. Dan semoga ini nanti bisa menolong Bapak Ibu untuk belajar, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya dari Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk pada pembahasan kita berikutnya, sub materi kita yang ketiga, karakteristik sindroma
batuk dalam akupuntur. Dan nanti sub yang keempat kita akan masuk pada Yamamoto New Scalp Akupuntur, basicnya untuk penata laksanaan pada batuk pada kasus anak. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semoga Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan untuk Bapak Ibu. Salam.